Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Fadilatus Saada dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, sekarang kita akan belajar matematika kelas 3 tentang volume kubus dan balok. Nah, sebelumnya kakak akan beritahu dulu ya pengertian volume. Volume itu adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, contohnya misal ada sebuah kardus. Nah, seberapa banyak kardus itu bisa diisi oleh suatu objek. Nah, itu adalah volume kardus tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar dua volume. Yang pertama, volume kubus, yang kedua volume balok. Selain kita belajar volume kubus dan balok, kita juga akan belajar tentang ciri-ciri kubus dan ciri-ciri balok. Yang pertama kita bahas yaitu kubus terlebih dahulu. Ya, sebelumnya pengertian kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Nah, persegi itu adalah bangun datar yang semua sisinya sama. Nah, biasa kita sebut dengan kotak. Nah, bentuk persegi itu kotak yang semua sisinya sama, panjang sisinya sama. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri kubus ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus ada 5. Yang pertama, memiliki 8 titik sudut. Yang kedua, memiliki 6 buah sisi. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nomor 1, memiliki 8 titik sudut. Yang dimaksud dengan titik sudut adalah nih, pojok. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Yang kedua, memiliki 6 buah sisi. Yang disebut sisi sendiri itu adalah bidang batas yang terdapat pada bangun ruang. Nah, contoh pada kubus ini, sisinya itu contohnya A, B, E, F. Nah, A, B, E, F. Terus ini yang kedua ini B, B, C, F, G, dan seterusnya. Nah, sekarang ciri-ciri yang ketiga yakni memiliki 12 rusuk. Yang disebut rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua sisi. Ini kan tadi ada sisi A, B, E, F dan B, C, F, G. Nah, yang disebut rusuk itu ini A, B, F, B, B, C, E, F, F, G. Nah, garis-garis ini loh yang disebut dengan rusuk. Sekarang ciri-ciri yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi. Yang disebut diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada sisi. Dua titik berhadapan pada sisi. Nah, tadi kan sisi A, B, E, F. Dua titik yang berhadapan, ya, titik A dengan titik F. Contohnya, ini ditarik garis. Garis A dan F ini yang disebut dengan diagonal sisi. Diagonal sisi. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang itu beda dengan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi, diagonal yang berada pada bidang sisi, contohnya A dan F. Kalau diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada bangun ruang. Jadi titik yang berhadapan yang ada di dalam pada bangun ruang. Contohnya bangun ruang itu titik A sama titik G misalnya. Nah, itu bangun ruang. Terus titik E sama titik C. Terus titik H sama B.
dan F dengan D. Nah, jadi sekarang rumus volume kubus. Rumus volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau bisa juga ditulis sisi pangkat 3 yang disebut dengan panjang sisi ini. Panjangnya ini, nah, sisi kali sisi kali sisi. Karena panjang kan ini tadi berbentuk persegi, jadi panjang sisinya sama, jadi bisa ditulis sisi pangkat 3. Nah, kita coba contoh soal ya. Nah, sekarang kita coba contoh soal ya. Misalkan diketahui sisinya panjangnya 5 cm. Ditanya berapa volume kubus tersebut? 61. Nah, volume tadi rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Nah, diketahui sisinya sama dengan 5 cm. Ditanya volume kubus. Jawab sama dengan, jadi kita tinggal masukkan rumusnya sisi kali sisi kali sisi sama dengan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25 dikali 5 kali 2 125 cm kubik. Ya, jadi hasil dari volume kubus yang panjang sisinya 5 cm adalah 125 cm kubik. Nah, sekarang giliran balok. Nah, sebelumnya pengertian dari balok. Pengertian balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan yang memiliki bentuk persegi panjang. Ini memiliki 3 pasang sisi yang sama. Ini sisi depan dengan sisi belakang itu sama. Kalau dalam balok ini yang kakak gambar ini sama-sama persegi panjang. Nah, sedangkan sisi atas dengan bawah juga berhadapan karena sama-sama persegi panjang. Terus sisi samping kanan dan samping kiri sama berhadapan, sama-sama berbentuk persegi. Ciri-ciri balok sama dengan ciri-ciri kubus. Bedanya tadi ada 2. Kalau ciri-ciri kubus tadi semua sisinya berbentuk persegi, sedangkan balok semua sisinya tidak berbentuk persegi, melainkan ada yang berbentuk persegi panjang, ini A, B, E, F, dan ada yang berbentuk persegi, contohnya A, D, E, H. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, perbedaannya terdapat pada rusuk. Kalau tadi dalam kubus memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama, karena tadi kubus berbentuk persegi, jadi panjang rusuknya sama. Sedangkan balok karena ada yang berbentuk persegi panjang dan ada yang berbentuk persegi, jadi panjang rusuknya tidak sama semua. Sekarang kita bahas volume balok. Volume balok dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang disebut panjang ini panjang kali lebar kali tinggi, atau biasa ditulis P kali R kali T. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, sekarang ini contohnya. Diketahui panjangnya 9 cm, lebarnya 3 cm, sedangkan tingginya 7 cm. Kita tulis diketahui P sama dengan 9 cm, lebar sama dengan 3 cm, tinggi 7 cm. Ditanya
tadi rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya 9 kali 3 kali 7 sama dengan 189 cm kubik. Jadi volume dari balok ini adalah 189 cm kubik. Nah, sudah paham ya? Cukup sekian ya, kalian sudah paham. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu volume, apa itu kubus, dan apa itu balok. Dan juga kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri kubus, ciri-ciri balok, dan volume kubus dan volume balok. Nah, tadi ciri-ciri kubus dan balok itu ada 5. Dan perbedaan ciri-ciri kubus dan balok tadi terdapat pada bentuk sisi. Kalau kubus bentuknya persegi semua, kalau balok bentuknya ada persegi panjang dan persegi. Nah, sedangkan yang kedua perbedaannya terletak pada rusuk. Tadi kalau kubus rusuknya panjangnya sama semua, kalau balok panjang rusuknya tidak sama semua. Nah, sudah ya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.